Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana shadiqul wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hadirin al-jemaah yang dimuliakan Allah, khatib berwasiat dengan wasiatut taqwa. Mari kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti yang sesungguhnya, yakni melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Bersyukur kepada Allah saat ini kita dapat melaksanakan sebagian dari perintah Allah, yakni ibadah salat Jumat. Harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin al-jemaah yang dimuliakan Allah, perhelatan besar Piala Dunia sepak bola di Qatar beberapa hari lagi akan berakhir. Dari awal sampai hari ini ternyata banyak diperbincangkan terkait dengan pelaksanaan event itu, terkait dengan pelaksanaan perhelatan itu. Karena negara Qatar sebagai tempat di mana berlangsungnya perhelatan Piala Dunia adalah negara yang mayoritas berpenduduk Muslim. Dan dalam sejarah persepak bolaan dunia mungkin baru kali ini negara dengan mayoritas berpenduduk Muslim menyelenggarakan kegiatan perhelatan akbar Piala Dunia. Sehingga wajar ketika seluruh manusia di dunia ini yang memperhatikannya tentu akan mengambil kesan-kesan, dan kesan-kesan itu dikaitkan dengan agama, yakni agama Islam. Dan kita tahu ternyata cukup mengejutkan bahwa Qatar sebagai penyelenggara, sebagai tuan rumah, telah menjadikan perhelatan Piala Dunia itu sebagai arena untuk dakwah, mendakwahkan Islam. Dan ternyata misi itu cukup berhasil, karena diberitakan bahwa baik sebelum terjadinya perhelatan Piala Dunia maupun sesudahnya atau saat berlangsungnya, ternyata ribuan orang-orang non-muslim berbondong-bondong mengucapkan dua kalimat syahadat memeluk agama Islam. Hadirin al-jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Qatar ingin menunjukkan kepada dunia bahwa inilah Islam yang sebenarnya, inilah Islam yang rahmatan lil alamin. Karena itu dalam event tersebut berlangsung
berbagai kegiatan dan acara yang menunjukkan betapa Islam adalah sebuah agama yang damai, agama yang toleran, agama yang ingin menjunjung perdamaian dunia. Di sudut-sudut stadion dikutip ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Tidak lain tujuannya untuk dakwah. Bahkan negara Qatar memberlakukan sebuah larangan kepada siapapun yang menjadi supporter dan masuk ke stadion dengan menggunakan atribut atau pakaian yang mendukung LGBT. Maka supporter itu ditolak untuk tidak bisa menjadi supporter. Juga ada aturan bahwa para supporter dari manapun yang datang tidak boleh menggunakan pakaian yang minim, terutama bagi kaum wanita. Dan juga ada larangan bahwa pada saat event itu tidak boleh ada minuman keras, sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada yang melanggar aturan-aturan itu. Apa yang kemudian terjadi? Yang kemudian terjadi adalah bahwa ternyata banyak orang yang begitu simpatik terhadap Islam, karena simpatiknya Islam ditunjukkan oleh simpatiknya mereka orang-orang Qatar yang menerima siapapun dari penjuru dunia yang datang ke sana dengan tujuan untuk membesarkan sepak bola, diterima oleh mereka dengan ramah, diterima oleh mereka dengan baik, diterima oleh mereka dengan sopan santun. Karena sesungguhnya dan sejatinya keramahan, sopan santun dan kebaikan kepada manusia siapapun dunia ini adalah karakter Islam, ciri Islam. Karena itulah orang-orang tertarik dengan melihat bagaimana orang-orang Qatar sesungguhnya memperlihatkan bahwa Islam yang sesungguhnya adalah Islam yang damai, Islam yang lembut. Di tengah-tengah stigma, di tengah-tengah penilaian bahwa Islam adalah agama teroris, di tengah-tengah penilaian bahwa Islam adalah agama ekstremis, di tengah-tengah penilaian bahwa Islam adalah agama yang radikal, semua itu dibantah dan dimentahkan. Islam bukan agama teroris, Islam bukan agama ekstremis, Islam bukan agama radikal. Dan apabila di antara kita yang telah termakan oleh framing tersebut, itu sesungguhnya adalah pemikiran-pemikiran sesat yang ingin menjatuhkan Islam, sehingga orang tidak suka terhadap Islam hanya karena segelintir orang yang melakukan kekerasan. Orang tidak suka kepada Islam hanya karena segelintir orang yang melakukan terorisme. Padahal orang yang melakukan terorisme itu, para teroris itu sejatinya ia tidak sedang menjalankan agama Islam. Karena terorisme bukan bagian dari ajaran Islam. Sekecil apapun, terorisme bukan bagian dari ajaran Islam. Dan apabila ada teroris yang mengaku diri Muslim, bahkan bukan hanya sekadar mengaku diri Muslim, tapi ia melakukan perbuatan itu untuk mendapatkan kesenangan nanti di akhirat, dapat dipastikan bahwa itu adalah pemahaman yang keliru, bahwa itu adalah pemahaman yang salah. Itu lahir dari pemahaman orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak paham terhadap Islam. Terorisme tidak dikenal di dalam ajaran agama Islam. Ekstremisme tidak dikenal dengan ajaran agama Islam. Radikalisme tidak dikenal dalam ajaran agama Islam. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin.
penuh kasih sayang terhadap seluruh alam. Islam adalah agama yang lemah lembut, yang penuh kasih sayang. Bahkan Islam adalah agama yang tegas, agama yang jelas, yang mampu membedakan mana hak, mana batil, mana benar, mana salah. Tidak hanya karena toleransi atau kelemah lembutan umat Islam sehingga paham atau perbuatan apapun yang salah dari pihak luar kemudian diterima begitu saja. Islam adalah agama yang jelas, yang tegas, dan oleh Qatar dibuktikan bahwa di situ, di tempat itu tidak ada seorang pun yang membawa minuman keras hanya karena dia sedang menonton sepak bola. Tidak ada yang menggunakan pakaian-pakaian minim yang mencolok hanya karena mereka mau bergembira menonton sepak bola. Tidak ada perbuatan-perbuatan yang dibolehkan oleh Qatar yang sejatinya tidak dibolehkan oleh Islam. Perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama. Demikianlah memang sesungguhnya kita sebagai muslim harus menunjukkan kepada diri kita sendiri, harus menunjukkan kepada keluarga kita, harus menunjukkan kepada masyarakat kita, dan lebih jauh harus menunjukkan kepada dunia bahwa Islam adalah agama yang damai. Islam adalah agama yang penuh kasih sayang. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Hadirin hari Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan." Ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan bijaksana, dengan arif, wal mau'izatil hasanati, dan dengan nasihat-nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan apabila kita mendebat mereka, debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Jelas itu adalah ajaran agama Islam. Sekali-kali lemah lembut pada saat memang kita harus lemah lembut, tapi sekali-kali wajadilhum billati hiya ahsan, debat mereka tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang tegas, dengan cara yang jelas. Insya Allah, seandainya umat Islam menyadari semua itu, Islam sebagai rahmatan lil alamin, maka kita insya Allah akan menjadi bagian dari dakwah Islam itu sendiri. Mari kita tunjukkan dalam perilaku kita, mari kita tunjukkan dalam akhlak kita. Insya Allah Islam mendunia, dan sekarang bukan hanya dibuktikan oleh Qatar sebagai penyelenggara perhelatan Piala Dunia itu, tetapi juga di negara-negara lain di dunia ini, negara-negara barat, sudah mulai banyak orang-orang yang tertarik dengan kemuliaan agama Islam. Jika dari luar sudah begitu banyak orang yang tertarik dengan ajaran Islam, maka apatah lagi kita? Kita adalah muslim sejati. Kita adalah muslim sesungguhnya. Kita adalah muslim yang sejak lahir menganut agama Islam. Karena itu, tunjukkan, sekali lagi saya katakan, tunjukkan oleh kita sebagai umat Islam bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita bimbingan dan kita dapat menjalankan Islam dengan baik, dengan benar, dan mampu mendakwahkan Islam ke seantero dunia. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqih.